terdapat kuburan, kurang lebih gambarannya seperti di bawah ini Ustaz. Antum pasti nggak ngerti nih, saya yang ngerti. Soalnya dikasih gambar di sini. Jaraknya 3 meter antara masjid sama kuburan, ada pagar besi arah kiblat. Kalau terpisah, walaupun bersebelahan, memang terpisah. Ini kuburan, orang taunya ini kuburan, ini masjid, boleh. Terpisah ya, walaupun cuma dibatasi dengan tembok. Memang ini orang tahu ini kuburan, ini masjid. Maka itu nggak ada masalah. Tapi kalau di dalam masjid ini yang tidak boleh. Kenapa? Hadis Nabi jelas kan. Jangan kalian jadikan masjid kalian kuburan. Hadis sahih itu. Nggak boleh memang kita jadikan sebagai kuburan. Dan ulama-ulama menjelaskan masalah ini karena memang ya kita harus memurnikan ajaran Nabi SAW. Maka jangan sampai ada kuburannya. Ada kuburannya dilihat. Kalau masjid itu dibangun karena kuburannya, maka masjidnya nggak boleh pakai sholat secara mutlak. Masjid ada karena kuburan itu. Misal kuburan seorang syekh, dibangunlah masjid karena kuburan ini bangun, maka ini nggak boleh pakai sholat karena tujuan masjid untuk kuburan. Tapi kalau kuburan masjid tadinya ada, kemudian ada orang yang ngubur di situ, gitu kan? Ngubur, maka ini lebih baiknya dibongkar, dipindahin ke pemakaman muslimin. Supaya masjid itu murni, tidak ada campur baur dengan kuburan. Ini sebenarnya teman-teman sekalian, kalau ada pun orang yang mengetahui masjid yang orang tuanya bangun ada kuburan sekalian, jangan selalu merasa diserang ya. Ini di Indonesia saya nggak tahu ini kesensitifan dari mana nih, sensitif sekali. Orang bicara langsung dianggap menyerang. Ini apa ini? Bukan menyerang, mengingatkan. Kalau antum tetap ngotot mau lakukan, fadhal silahkan. Ingat, di dunia ini teman-teman kita seperti sedang belanja di supermarket. Semua orang bisa pilih terserah dia produk apa. Tapi lewat apa? Kasir. Tanggung jawab sendiri nanti, silakan. Teman-teman yang coba mendakwakan sunnah mengingatkan baik-baik, hati-hati. Kamu tanggung jawab hari kiamat loh. Nabi sudah bilang jangan jadikan masjid sebagai kuburan. Ada kuburan apapun lebih hati-hati, lebih baik kan, lebih hati-hati ya. Pindahin ke pemakaman seperti Nabi contohin. Nabi SAW contohin pemakaman semua sahabat ditaruh di Baqi. Kalau masalah kuburan Nabi SAW sudah pernah saya jelaskan, karena ada hadis yang berbunyi semua nabi-nabi dikubur di tempat mereka meninggal. Meninggalnya di kamar Aisyah, dikubur di situ. Kasus Abu Bakar sama Umar ada dalam hukum kita teman-teman sekalian, namanya dalil-dalil Al-Quran. Dalil itu ada 4. Kita istidlal dari ahli sunnah wal jamaah ada 4. Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. 4 nih. Ijma ini maksudnya adalah kesepakatan mayoritas sahabat, kesepakatan mayoritas ulama-ulama yang mu'tabar, namanya ijma. Waktu Abu Bakar meninggal, sahabat ijma boleh dikubur di sebelahnya di kuburannya Nabi SAW. Dikhususkan karena ini sahabat terdekatnya Nabi.